Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Tinjani di Technopreneurship. Hari ini kita akan membahas tentang BMC. Apa itu BMC? BMC adalah Business Model Canvas atau BMC ya kalau disingkat. Sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. BMC ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model Canvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen menuju elemen berikutnya. Nah, tadi di sini ada 9 elemen. Apa aja itu 9 elemennya? Ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, refund stream, key activity, key research, key partner, dan cost structure. Nah, kalau kita bahas satu-satu, kita mulai dari customer segment atau kita sebut dengan segmentasi konsumen. Ini adalah elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model Canvas ini. Ini menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Blog ini berisi mengenai berbagai hal mengenai pelanggan Anda. Pada customer segment, Anda harus bisa menjawab 3 blok seperti customer job, customer gain, customer pain. Apa itu customer job? Customer job itu mengisi blok ini penting ya. Dari mengisi blok ini penting buat apa? Buat kamu mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa Anda. Pekerjaan ini bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Untuk mempermudah dalam menjawab pekerjaan pelanggan, Anda dapat menjawab pertanyaan seperti ini. Pekerjaan fungsional yang ingin pelanggan selesaikan misalkan, atau pekerjaan sosial yang ingin pelanggan lakukan, atau pekerjaan emosional yang ingin pelanggan selesaikan. Apa saja kebutuhan dasar di pelanggan yang ingin dipenuhi. Nah, itu bisa pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukkan di blog ini. Ada juga customer gain dan ada juga customer pain. Customer gain itu adalah untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis Anda. Keinginan yang dimaksud ini adalah keinginan fungsionalitas, sosial, emosi, penghematan biaya. Sama pengisi blog ini juga sangat penting. Salah satu cara mengisinya adalah kita bisa memberi pertanyaan seperti apa penghematan yang diinginkan pelanggan, waktu, uang, atau usaha. Terus ada juga hasil apa yang pelanggan harapkan lebih dari harapannya, atau juga bisa solusi yang bisa menyenangkan pelanggan, atau mungkin apa saja yang pelanggan cari, apakah desain, harga, atau fitur lengkap. Setelah menjawab pertanyaan di atas, cobalah untuk mengurutkan keuntungan apa saja yang relevan dengan pelanggan atau produk. Dengan begitu Anda bisa mengetahui prioritas utama pelanggan. Nah, satu lagi ada customer pain. Nah, di blog ini untuk menggambarkan emosi negatif ya yang tidak diinginkan, situasi dan resiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Untuk mempermudah mengetahui customer pain, kamu bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Apa yang menurut pelanggan mahal? Apa waktu yang lama, modal terlalu besar, atau usaha yang cukup besar? Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang membuat pelanggan merasa buruk? Apakah frustasi, terganggu, tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, bisa juga dengan pertanyaan, bagaimana solusi sekarang ketika menjadi kinerja buruk? Apakah fitur tidak sesuai, kinerja buruk, cepat rusak, dan sebagainya. Terus ada juga pertanyaan mungkin dengan cara, apa saja kesulitan utama dan tantangan dari pelanggan. Nah, itu yang bisa diisi di customer gain. Dan berikutnya ada value proportion atau proporsi nilai konsumen.
Nah, elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Sebelum memulai sebuah bisnis, Anda harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audiens yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk Anda. Apa keuntungan yang bisa Anda berikan kepada pelanggan, produk apa yang ingin Anda tawarkan. Untuk lebih detailnya bisa menggunakan beberapa poin seperti produk service, pain relievers, kemudian ada gain creators. Nah, kita lanjut aja ke poin berikutnya, yaitu channel atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas yang penting ya. Jadi cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena menentukan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, customer relationship atau hubungan konsumen ya. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Nah, di sini di poin ini ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, ada revenge streams atau sumber pendapatan. Revenge stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kamu benar-benar mencoba mencari tahu strategi apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan kamu. Apakah pelanggan akan membayar satu kali? Apakah perusahaan akan memiliki biaya langganan bulanan? Mungkin kamu memberikan produk kamu secara gratis seperti Nah, kita lanjut ke key activity atau aktivitas yang dijalankan. Key activity adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung berkaitan dengan value proposition perusahaan, dimana jika key activities ini tidak berkaitan dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah karena aktivitas yang Anda anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Key aktivitas biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produk, pemecahan masalah, platform atau jaringan. Nah, produknya seperti apa? Kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Biasanya Anda harus melakukan ini dengan kualitas tinggi atau kualitas tinggi tergantung pada branded usaha Anda. Nah, yang kedua, pemecahan masalah. Menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadi tugas utama bisnismu. Hari ini biasa dilakukan oleh konsultan atau organisasi layanan. Nah, yang ketiga adalah platform atau jaringan. Jaringan perangkat lunak biasanya berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbaharui atau menginovasi platform mereka. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Ada key research.
Dan selanjutnya ada key research atau sumber daya. Sumber daya adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, pengontrolan stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini Anda harus menjelaskan aset yang Anda perlukan untuk membuat model bisnis Canvas, bisnis yang startup ya, yang membuat sebuah model bisnis startup ini berfungsi, di mana key research ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu fisik, intelektual, SDM, dan keuangan. Fisiknya seperti apa? Seperti gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Nah, kalau misalnya untuk intelektual seperti apa? Merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Nah, ada juga SDM, orang yang akan menjadi sumber daya utama terutama untuk perusahaan ya, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengaturan intensif. Nah, yang terakhir ada keuangan, jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya berhubungan dengan keuangan. Nah, poin berikutnya ada key partner. Nah, ada key partner ya, atau kerjasama. Elemen bisnis model Canvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blok ini, Anda harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, Anda bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalkan skala ekonomi, pengurangan resiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Nah, kita lanjut ke poin terakhir, ada cost struktur atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang Anda buat. Di sini Anda harus memetakan biaya dan memastikan biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam blok ini Anda harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key research dan key partnership dan key activity ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Nah, itu ada 9 poin. Nah, kalau misalnya dilihat dari 9 poin itu, kita kan tadi ngomongin blok-blok. Nah, blok-bloknya itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, seperti ini blok-bloknya. Ini blok-blok ini tuh diisi dengan 9 poin dengan urutan yang tadi. Yang ke-1 tuh tadi ada customer segment. Nah, poin kedua ada value proposition, ketiga itu ada channel, keempat itu ada customer relationship, yang kelima ada revenue streams ya. Yang ke berikutnya ada key activities, ada key research, yang ke-8 ada key partnership, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, di poin-poin ini seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat contohnya itu ada yang punya Netflix ya, kita lihat contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang Netflix seperti ini. Jadi customer segmennya ada global movie lover, ada 190 countries ya. Ada brand, udah gitu yang kedua ada value proposition. Ada ya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat dan pelajari gimana cara mengisi si BMC ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.